Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Faisal dengan NPM 31101011101 dari kelas 1D4 Teknik Mekatronika A PEN 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah Praktikum Elektronika Analog 1 mengenai yaitu pengaplikasian transistor. Salah satu pengaplikasian transistor yang proyek saya buat tersebut yaitu mengenai rangkaian inverter DC to AC. Pada dasarnya, sebuah rangkaian inverter DC to AC tersebut mengubah sebuah arus DC atau arus searah menjadi arus bolak-balik atau tegangan AC. Seperti itu. Nah, terdapatnya pendahuluan latar belakang yang saya ambil yaitu dikarenakan dari manfaat inverter sendiri. Karena banyaknya daerah di Indonesia yang memiliki keterbatasan pasokan listrik AC. Dan inverter ini dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dikarenakannya dengan memanfaatkannya atau mengkombinasikannya dengan sebuah solar cell dan sebuah rangkaian charging untuk solar cell tersebut, maka dapat dihubungkannya ke sebuah rangkaian inverter dan bisa terhubung ke perangkat AC seperti itu. Dan inverter di sini juga dapat digunakan sebagai energi cadangan. Maksudnya energi cadangan ini energi yang digunakan sebagai sarana lain atau energi lain yang dapat digunakan untuk menggerakkan sebuah perangkat AC seperti itu. Dengan tujuan yaitu memahami dan mengaplikasikan sebuah pengaplikasian dari sebuah transistor. Dengan kita membuat salah satu pengaplikasian transistor tersebut, karena fungsi dari transistor tersebut itu terdapat dua, yaitu sebagai saklar dan sebagai penguat, baik itu penguat arus dan penguat tegangan seperti itu. Dan di sini dapat manfaatnya. Untuk manfaat inverter itu sendiri, yang pertama bisa di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari seperti yang dikatakan barusan, yaitu mengenai energi cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam menggunakan listrik seperti itu. Untuk di industri sendiri, dikarenakan sinyal DC atau arus DC itu lebih stabil dibandingkan sinyal AC, maka rangkaian inverter di sini menjadi sebuah solusi dalam suplai tegangan dari perangkat AC tersebut. Seperti itu. Lalu kita ke pembahasan. Untuk pembahasan tersendiri saya bagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan terdiri dari prinsip kerja sistem dan perencanaan rangkaian sistem. Sementara pembuatan yaitu proses pembuatan PCB. Untuk perakitan, proses perakitan dari pembuatan PCB yang telah dibuat dan serta wiring. Untuk pengujian di sini bisa berupa hasil dari proses perakitan tersebut seperti itu. Kita masuk ke perencanaan. Untuk prinsip kerja sistem dari sebuah rangkaian inverter itu sendiri, yaitu pertama-tama dimulai dari adanya sumber DC berupa aki 12 volt. Lalu masuk ke sebuah rangkaian inverter. Nah, sebuah rangkaian inverter pada dasarnya atau inverter sederhana terdiri dari dua blok, yaitu yang pertama yaitu blok flip-flop. Blok flip-flop di sini digunakan sebagai rangkaian osilator, yaitu dapat digunakan sebagai membangkitkan sinyal gelombang sinusoida seperti itu. Lalu yang kedua yaitu terdapatnya rangkaian penguat. Rangkaian penguat di sini yaitu untuk menguatkan sinyal tegangan atau arus yang berasal dari rangkaian flip-flop tersebut supaya lebih stabil. Lalu dari rangkaian inverter itu sendiri, karena di sini saya akan menggunakan transformator CT. Jadi rangkaian inverter sendiri akan memiliki 3 pin, yaitu output 1, output 2, dan center tap itu sendiri. Maka output 1 dan output 2 tersebut akan dianalogikan sebagai sinyal gelombang AC yang akan bergerak secara sinusoida yang akan masuk ke lilitan sekunder. Lalu dari lilitan sekunder akan dibangkitkan ke lilitan primer seperti itu. Dari lilitan primer akan terhubung ke sebuah perangkat AC 220 volt. Nah, untuk skematik rangkaian inverter tersendiri yang sangat sederhana yang saya buat sini terdapat pada gambar seperti ini, yaitu pertama terdiri dari blok flip-flop, itu dari R1, R2, R3, R4, dan C1, C2, Q1, Q2. Di sini dari rangkaian flip-flop pada sederhana ini
pada prinsipnya yaitu dengan menggunakan fungsi dari transistor yaitu sebagai saklar. Fungsi dari sebagai saklar ini dimanfaatkan dengan adanya kapasitor dari proses charging dan discharging, maka di situ akan mengaktifkan sebuah transistor. Dari Q1 dan Q2 akan aktif secara bergantian atau akan aktif sebagai saklar secara bergantian, maka tegangan akan masuk ke sebuah rangkaian penguat yang terdiri dari blok sebelah kanan. Nah, di sini juga terdapatnya sebuah indikator LED dari sebuah rangkaian flip-flop itu sendiri. Nah, di sini terdapatnya salah satu metode penguat dari sebuah pengaplikasian dari sebuah transistor, yaitu terdapatnya transistor seri atau dapat dikatakan pada dasarnya yaitu sebagai transistor Darlington. Pada dasarnya, sebuah transistor Darlington ini disusun secara seri dari dua buah transistor, namun prinsipnya yaitu sama seperti satu transistor tunggal. Dengan metode ini, sebuah penguatan akan lebih tinggi dibandingkan dengan penguatan hanya menggunakan satu transistor saja. Dan di sini terdapatnya TIP 3005 yang memiliki watt yang tinggi, dikarenakan dari penguatan yang tinggi ini akan masuk ke sebuah rangkaian atau pada sebuah transformator, maka dibutuhkannya sebuah transistor yang memiliki arus dan tegangannya yang cukup kuat seperti itu. Dari perencanaan langsung kita menuju ke proses pembuatan. Pada awalnya saya sendiri sudah mendesain skematik yang telah saya rancang dengan software yaitu Altium Designer. Saya telah merancang sebuah PCB yang telah saya buat, namun dikarenakannya keterbatasan dalam proses pelarutan PCB, jadi saya membuatnya menggunakan PCB berlubang seperti ini. Nah, ini untuk tampak atasnya seperti ini pada sebelah kiri, sementara untuk tampak bawah solderan saya itu seperti ini. Nah, untuk PCB berlubang di sini saya menggunakan sistemnya yaitu menggunakan female connector atau female pin header connector. Di sini kita tinggal langsung memasukkan komponen-komponennya sesuai dengan kaki-kaki yang telah tersedia di sini. Jadi saya di sini menerapkan sistem seperti ini yaitu untuk mengganti atau untuk memudahkan dalam menggantinya komponen jikalau ada komponen yang rusak seperti itu. Dikarenakan kan pada sebuah rangkaian atau khususnya pada blok flip-flop tersebut perlu atau diindikasikannya sebagai simulasi dari membangkitkan sinyal 50 Hz. Maka perlu diadakannya uji coba lebih lanjut untuk mendapatkan nilai resistansi pada blok flip-flop tersebut atau nilai kapasitansi pada blok flip-flop tersebut pada sebuah rangkaian inverter yang saya buat seperti itu. Lalu dari proses pembuatan PCB kita masuk ke proses perakitan. Nah, proses perakitan di sini yaitu yang pertama yaitu pemasangan komponen dari resistor atau dari rangkaian blok flip-flop yaitu dan light indikator dan sebuah rangkaian penguat. Nah, di sini dikarenakan kaki TIP 3005 itu terlalu besar, sementara hole PCB berlubangnya hanya 2 mili, maka tidak memungkinkannya untuk dimasukkan atau menggunakan female pin header ini. Jadi saya mengakalinya dengan menambahkan project port seperti ini. Lalu untuk skema perakitannya seperti ini, yaitu dari sumber DC 12 volt dari sumber aki yang akan saya gunakan, lalu masuk ke rangkaian inverter, dan rangkaian inverter maka akan menghasilkan 3 output, yaitu output 1, output 2 yang akan terhubung ke lilitan sekunder, dan center tap. Seperti itu, dari center tap di sini, lalu lilitan primernya akan terhubung ke sebuah perangkat AC. Perangkat AC yang akan saya gunakan sebagai bahan uji coba yaitu lampu. Nah, berikut merupakan hasil perakitan yang telah saya rakit. Jadi di sini terdapatnya aki dengan tegangan 12 volt. Lalu di sini terdapat rangkaian inverter yang telah saya buat dan rangkai. Di sini terdapatnya transformator CT dan indikator untuk atau output dari rangkaian inverter sendiri yaitu perangkat lampu. Seperti itu.
Nah, di sini proses terakhir yaitu sebuah proses pengujian. Nah, untuk proses pengujian di sini saya dibagi menjadi dua, yaitu dengan menggunakan proses pengujian berupa video, beberapa percobaan mengenai rangkaian inverter yang telah saya buat, dan pengamatan gelombang. Pengamatan gelombang di sini saya menggunakan osiloskop digital seperti itu untuk mengamati gelombang yang berada pada rangkaian inverter tersebut. Berikut merupakan video mengenai rangkaian percobaan atau proses pembuatan dari sebuah rangkaian inverter. Jadi ini merupakan percobaan pertama mengenai rangkaian inverter mengubah DC to AC. Percobaan kedua dengan menggunakan PCB yang telah dibuat dan belum mengatur resistansinya. Hasilnya sama seperti dengan menggunakan project board tadi. Seperti itu. Berikut merupakan demonstrasi dari rangkaian inverter yang telah saya buat. Rangkaian inverter tersendiri itu merupakan rangkaian pengubah dari sumber DC menjadi sumber AC. Nah, rangkaian inverter di sini terdiri dari dua blok. Yang pertama yaitu blok rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop di sini digunakan sebagai rangkaian osilator, yaitu yang membuat gelombang pasang maupun gelombang netral yang akan terhubung kepada rangkaian atau penguat itu sendiri. Dari rangkaian penguat itu sendiri akan terdapatnya 3 pin keluaran. Yang pertama yaitu untuk fasa dan netralnya. Fasa dan netral akan terhubung terhadap lilitan sekunder pada transformator dan terhubung juga pada pin CT atau center tap. Lalu lilitan dari primer akan terhubung ke sebuah output yaitu lampu AC sebesar 220 volt. Seperti itu. Pada rangkaian sebelumnya atau pada percobaan sebelumnya, pada resistor flip-flop yang belum saya rubah dan yang sekarang setelah saya rubah, yaitu pada resistor R1 dan R4 saya rubah menjadi 330 ohm. Sementara pada resistor R2 dan R3 saya rubah menjadi 3K3. Sementara nilai kapasitansinya sebelumnya yaitu menggunakan 10 mikro dengan 16 volt, sementara rangkaian yang telah saya buat dan uji coba sekarang itu menggunakan nilai kapasitansi 1 mikro dengan 25 volt. Nilai kapasitansi ini sebenarnya pada dasarnya berpengaruh pada proses discharging dan charging pada kapasitor yang akan berpengaruh pada kecepatan dari flip-flopnya itu sendiri untuk mengeluarkan atau seperti frekuensi 50 Hz. Mari kita coba dengan menghubungkan satu daya ke sebuah aki. Nah, di sini yang telah saya buat telah berhasil, yaitu rangkaian inverter dari sumber DC terhubung ke rangkaian inverter yang telah saya buat dari rangkaian flip-flop, lalu terhubung ke rangkaian penguat, lalu terhubung ke sebuah transformator, dan transformator itu sendiri terhubung ke sebuah lampu AC seperti itu. Nah, dari sebuah video percobaan tersebut didapatkan atau dihasilkan gelombang seperti ini. Nah, untuk pengamatan gelombang itu sendiri, saya sendiri menggunakan device dari Hantek, yaitu Hantek di sini itu merupakan device untuk menampilkan osiloskop atau sebagai perangkat osiloskop digital. Jadi perangkat osiloskop digital ini akan terhubung melalui USB ke komputer kita, dan komputer kita akan terhubung atau dengan menggunakan aplikasi Hantek itu sendiri untuk mengamati gelombang tersebut. Lalu pada seperti layaknya osiloskop pada umumnya, yaitu dengan menghubungkan kabel ke rangkaian atau menghubungkan konektor ke titik yang akan kita ukur atau kita amati gelombangnya, seperti itu. Nah, di sini merupakan output dari sebuah pengamatan gelombang dari sebuah output dari flip-flop. Nah, karena proses output dari flip-flop tersebut merupakan proses charging dan discharging, maka pada saat titik puncak di sini yaitu proses charging dari kapasitor. Sementara pada saat turunin di sini, maka yaitu dapat disebut sebagai proses discharging dari kapasitor itu sendiri, seperti itu. Maka bersifatnya akan on off seperti ini. Lalu terdapatnya output inverter. Output inverter di sini
Pada dasarnya, jikalau kita lihat dengan seksama, mirip seperti gelombang sinusoida. Namun di sini dikarenakannya pada rangkaian inverter di sini pada output sebelumnya yaitu kelompok flip-flop itu kotak atau square, maka hasil gelombang pun tidak akan sempurna seperti gelombang sinusoida pada umumnya. Begitu. Namun jika dilihat penjelmaannya atau mirip seperti gelombang sinusoida. Seperti itu. Lalu dari keempat hasil pembahasan yang telah saya bahas di sini didapatkannya kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, penggunaan transistor sebagai saklar terdapat pada blok flip-flop, sementara penguat terdapat pada blok penguat. Jadi saya sendiri membuat sebuah rangkaian inverter di sini dengan memanfaatkan dua fungsi dari transistor tersebut, yaitu yang pertama sebagai blok penguat atau sebagai penguatan, yaitu yang kedua itu sebagai saklar atau sebagai switching. Nah, yang kedua yaitu pembuatan inverter sederhana harus dilakukan sesuai dengan hasil percobaan. Sesuai dengan video yang saya tampilkan, rangkaian inverter sederhana yang telah saya buat dengan memanfaatkan sumber listrik DC untuk sebagai pengubah dari sumber listrik DC menjadi AC telah berhasil dilakukan dengan dari aki 12 volt dapat menyalakan lampu AC 220 volt seperti itu. Yang ketiga yaitu adanya noise pada pengamatan menggunakan oscilloscope, pengaruh dari rangkaian ini tetap bisa digunakan. Nah, dari pengamatan gelombang di sini dikarenakan hasil gelombangnya tidak sempurna, itu pengaruh dari sebuah rangkaian yang saya buat. Bisa dari nilai komponen, bisa dari dikarenakannya karena kan pada pemasangan komponen saya pun tidak disolder langsung pada sebuah PCB gelombang tersebut. Jadi kemungkinan adanya noise sedikit pada hal tersebut, namun tetap bisa digunakan sebagai rangkaian inverter sederhana. Nah, salah satu lalu inverter dapat berguna sebagai energi cadangan untuk menggantikan sumber AC. Nah, sebagai energi cadangan menggantikan sumber AC dapat dimanfaatkan juga di industri seperti itu sebagai satu daya yang lebih linear dibandingkan dengan sumber listrik AC. Nah, untuk saran-saran yang saya tambahkan mengenai proyeksi yang telah saya buat, yaitu disarankan langsung menempelkannya atau mensolderkan komponen pada inverter pada PCB. Ya, dikarenakannya pada saat percobaan saya masih dari menggunakan project code, saya masih mencari nilai resistansi atau nilai kapasitansi yang pas supaya pada rangkaian inverter yang saya buat itu terlihat stabil. Maka ketika mungkin setelah didapatkannya nilai yang stabil, disarankan untuk langsung menempelkannya komponen-komponen tersebut pada PCB berlubang yang telah saya buat. Lalu ditambahkannya heatsink atau kipas untuk mengurangi panas pada komponen tertentu. Dikarenakannya dari transistor khususnya dari TIP3005 tersebut panas atau mengalami panas dari hasil penguatan arus atau tegangan dari transistor Darlington, maka perlu ditambahkannya heatsink untuk mengurangi atau kipas mengurangi panas kepada komponen tersebut. Yaitu yang ketiga itu digunakannya lewat PCB yang telah dibuat untuk rangkaian inverter tersebut untuk mengurangi kesalahan. Pada dasarnya menggunakan PCB lewat yang telah saya buat di sini untuk menjaga daya tahan atau memperpanjang usia dari PCB tersebut. Dikarenakan pada PCB berlubang tersebut kemungkinan usia dari PCB tersebut atau ketahanannya itu kurang. Lalu yang keempat yaitu perlu dilakukannya pengembangan dan uji coba terhadap perangkat AC yang lainnya. Ya, perlu diuji coba menggunakan perangkat AC lainnya, yaitu seperti perlu dicoba menggunakan TV, perlu dicoba menggunakan sebuah charger atau perangkat AC lainnya. Namun untuk menyalakan sebuah lampu itu cukup seperti layaknya menggunakan listrik AC pada umumnya, begitu, dan terlihat seperti pada video sebelumnya itu terlihat lebih stabil seperti itu. Sekian dari saya presentasi mengenai sebuah proyek untuk mata kuliah praktikum elektronika analog 1 mengenai pengaplikasian sebuah transistor, yaitu sebuah rangkaian inverter DC to AC. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.